Zaman Rasulullah SAW, pendidikan Islam dilaksanakan pada 2 periode. Yang pertama yaitu periode Mekah dan yang kedua yaitu periode Madinah. Periode Mekah ini adalah fase awal sebagai pembinaan pendidikan Islam dan itu berpusat di Mekah. Yang kedua yaitu periode Madinah. Periode ini adalah periode lanjutan pembinaan pendidikan Islam dan sebagai pusat kegiatannya. Pendidikan ini merupakan prototipe yang terus-menerus dikembangkan oleh umat Islam untuk kepentingan pendidikan pada zamannya. Pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini juga sejalan dengan tahap-tahap seruan yang disampaikan kepada kaum Quraisy. Tahap-tahap itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan perorangan yang dilakukan secara rahasia. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, beliau juga masih belum bergerak karena di dalam hatinya ia masih bimbang dan ragu akan apa yang telah diterimanya. Surah Al-Muddatsir ayat 1-7 adalah ayat yang mula-mula memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyeru manusia kepada agama Allah. Cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah dengan memberikan nasihat-nasihat yang langsung diamalkan, baik mengenai perilaku kehidupan dan akhlak, maupun tentang kesucian diri beribadah kepada Allah semata. Yang kedua yaitu seruan kepada keluarga Abdul Muthalib. Seruan dan ajakan Nabi ini disambut dan dibenarkan dengan baik oleh sebahagian dari mereka, dan sebahagiannya lagi mendustakannya, terutama yaitu Abu Lahab yang merupakan paman Nabi sendiri beserta istri dari Abu Lahab yang sangat menentangnya. Yang ketiga yaitu seruan kepada masyarakat umum. Ruang lingkup pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan saja dan tidak juga terbatas pada bidang pendidikan yang diarahkan untuk kehidupan dunia semata. Akan tetapi, keduanya itu akan disatupadukan menjadi suatu kebulatan bahan pelajaran. Pendidikan juga harus sanggup untuk membentuk arti kehidupan yang bermakna manusia dan kemanusiaan. Demikian dasar-dasar pendidikan Islam yang telah dipanjangkan oleh Rasulullah dan dilanjutkan secara bersambung dari generasi satu ke generasi berikutnya. Selama mereka memegang teguh isi, semangat, jiwa, dan kehendak dari dasar-dasar tersebut, berarti mereka telah berhasil mewarnai lukisan sejarah pendidikan Islam dengan kemegahan pada zamannya, dan telah berhasil pula memberikan sumbangannya pada peradaban dunia. Yang pertama yaitu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 11-13 Hijriah. Sebelum beliau diangkat menjadi seorang khalifah, beliau sangat dikenal sebagai seorang yang hatinya lemah lembut, berpendidikan teguh, dan seorang yang penyantun. Keberhasilan Abu Bakar menumpas kaum pemberontak dan pengiriman ekspedisi ke Persia dan Yamamah membuka kemungkinan ekspedisi dakwah dan pendidikan agama Islam. Mata pelajaran yang diberikan juga tidak berbeda dengan mata pelajaran pada zaman Nabi. Hanya saja perluasan dan pengembangan ilmu sudah mulai terlihat. Tempat mengajar juga masih diutamakan di masjid-masjid dulu berhalaqah, dan guru-gurunya juga diutamakan dari sahabat Nabi yang terdekat. Yang berikutnya yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 14-23 Hijriah. Khalifah Umar mengangkat guru-guru untuk mengajarkan Al-Quran kepada para penduduk, dan para pembesar pemerintahan juga diperintahkan untuk mengawasi para penduduk tua dan muda apakah mereka mengikuti atau melaksanakan sholat jamaah, terutama pada sholat Jumat dan ibadah di bulan Ramadan. Dan mulai pada saat itu mulai dirintis penggunaan alat perlengkapan dakwah Islam dan pendidikannya alat perlengkapan dan cara berpikir pihak lain sebagai tambahan dari yang sudah tersedia.
Berikutnya yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 23 sampai 35 Hijriah. Hasil pendidikan yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasul menghasilkan ulama tabi'in. Usaha konkret yang dilakukan oleh Utsman terhadap pendidikan Islam dapat dikatakan ada. Mungkin Utsman menganggap bahwa usaha dan kegiatan pendidikan Islam yang sudah berjalan sebelumnya itu sudah memenuhi kebutuhan umat. Beliau sendiri lebih sibuk menghadapi masalah pemerintahan yang sejak awal pada masa khalifahnya sudah ada dan makin lama makin membara. Berikutnya yaitu khalifah yang terakhir, yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 sampai 40 Hijriah bertepatan dengan tahun 656 sampai 661 Masehi. Munculnya kaum Syiah yang kemudian diikuti oleh kaum Khawarij menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan gejala baru dalam mempengaruhi atau mendidik umat, akan tetapi tidaklah secara keseluruhannya. Bahkan, sebagian besar masih tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip pokok dan kemurnian yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ali sendiri pada saat itu tidak sempat memikirkan masalah pendidikan, karena seluruh perhatiannya ditumpahkan kepada masalah yang lebih penting dan sangat mendesak untuk memberikan jaminan keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam segala kegiatan kehidupan. Pendidikan yang masih berjalan adalah seperti apa yang telah berlaku sebelumnya dengan sarana yang masih ada.